Pagi Bapak Ibu sekalian, sidang Jemaat GPDI Tibarabas Bogor yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan memulai hari-hari baru kita bersama dengan Tuhan. Dan sebelum kita mulai hari yang baru, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas hari yang Engkau berikan dalam kehidupan kami pada hari ini. Itu semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada renungan pagi. Biarlah apa yang kami akan beritakan Tuhan, itu semua menjadi bekal dan pedoman kami dalam mengiring hari-hari bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini, tema renungan pagi kita adalah kita tidak boleh kecewa, di mana ayat pokok kita adalah di Habakuk pasal 1 ayat yang kelima sampai dengan keenam. Di Habakuk pasal 1 ayat kelima sampai dengan keenam, demikian firman Tuhan, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Ayat yang keenam, sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi, untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Kalau kita lihat dari ayat yang dari Habakuk pasal 1 ayat yang ke 5 sampai dengan ke 6, di mana kalau kita sesuaikan dengan tema yang pada pagi hari ini, di yang bertema kita tidak boleh kecewa. Kehidupan kita seringkali diperhadapkan pada kenyataan yang memang tidak sesuai dengan harapan. Kadangkala situasi yang kita alami bahkan membuat kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan membiarkan sesuatu kekecewaan terjadi di dalam kehidupan kita. Nabi Habakuk menghadapi tantangan yang serupa juga yang dihadapi oleh Nabi Habakuk ya Bapak dan Ibu. Dalam ayat pokok tersebut Tuhan menyatakan rencananya yang sulit dimengerti oleh Habakuk, yaitu membangkitkan bangsa Kasdim untuk mendisiplinkan bangsa Israel. Habakuk merasa heran, bahkan mungkin dia merasa kecewa karena rencana Tuhan tampak tidak masuk akal baginya. Namun Habakuk mengajarkan kita suatu pelajaran yang penting ya Bapak Ibu, di mana kita tidak boleh kecewa terhadap Tuhan sekalipun situasi terlihat buruk. Di dalam eh, di sini kita boleh di sini kita boleh belajar bahwa rencana Tuhan itu tidak selalu mudah untuk dimengerti. Di dalam Habakuk pasal 1 ayat yang kelima sampai dengan keenam, di situ Tuhan mengatakan kepada Habakuk untuk melihat dan memperhatikan karena dia sedang melakukan sesuatu yang luar biasa, yang sulit dipercaya jika diceritakan. Ini mengingatkan kita bahwa cara Tuhan bekerja seringkali di luar pemahaman kita sebagai manusia. Ketika Tuhan membangkitkan bangsa Kasdim, itu bukan karena Tuhan tidak peduli terhadap Israel, melainkan sebagai bentuk disiplin untuk memulihkan umatnya. Di sini kita bisa melihat dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi suatu situasi yang sulit, kita harus percaya bahwa Tuhan tetap bekerja, bahkan ketika jalan-jalannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya Bapak Ibu. Tuhan tetap memiliki maksud yang baik untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mungkin kita bisa baca di Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Mungkin Bapak Ibu bisa baca nanti di
rumah masing-masing. Dan pembelajaran yang kedua yaitu sikap iman dalam situasi yang sulit. Di dalam Habakuk pasal 3 ayat ke-17 sampai dengan 18, Habakuk menunjukkan sikap yang luar biasa di dalam imannya. Sekalipun keadaan sekeliling terlihat sangat mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan makanan dan tidak ada ternak di kandang, Habakuk eh, memilih untuk tetap bersorak-sorai dalam Tuhan. Dia tidak mengizinkan kekecewaan menguasai hatinya, tetapi memusatkan perhatiannya pada Tuhan, yaitu Allah yang menyelamatkan. Hal ini kita bisa lihat bahwa ketika segala sesuatu tampak tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita, kita diajak untuk tidak fokus pada masalah, tetapi pada Tuhan yang besar, mengingat kebaikan dan janji Tuhan akan menolong kita untuk tetap bersyukur bahwa di tengah kesulitan Tuhan masih ada bersama-sama dengan kita. Pembelajaran yang ketiga yaitu alasan alasan untuk kecewa, alasan untuk tidak kecewa. Kalau kita lihat di sini bahwa Tuhan selalu setia. Janji-janji Tuhan tidak pernah gagal, sekalipun situasi kita berubah, kasih dan kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga bisa baca di Ratapan pasal 3 ayat yang ke-22 sampai dengan 23. Yang selanjutnya yaitu Tuhan adalah sumber daripada sukacita kita. Sukacita sejati tidak bergantung pada kondisi keadaan Bapak Ibu, tetapi pada hubungan kita dengan Tuhan. Eh, Bapak Ibu juga bisa baca ayatnya yaitu di Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Yang selanjutnya yaitu Tuhan memiliki rencana yang terbaik di dalam kehidupan kita. Jalannya mungkin berbeda dengan pikiran kita, tetapi rencananya Tuhan itu adalah selalu lebih baik dari yang kita bayangkan dan yang kita pikirkan. Bapak Ibu juga bisa baca di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai dengan ke-9. Kalau kita simpulkan dari uh, apa yang kita baca dari renungan pagi hari ini, bahwa kita tidak boleh kecewa karena Tuhan selalu memiliki rencana yang indah. Meskipun kita tidak selalu memahami apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita tersebut. Sama seperti Habakuk, mari kita belajar untuk bersyukur dan selalu bersorak-sorai dalam Tuhan. Apapun keadaan yang kita hadapi, sebab sukacita di dalam Tuhan adalah kekuatan kita, dan iman kepadanya memberikan kita pengharapan walaupun kita menghadapi badai di dalam kehidupan kita. Untuk menutup renungan pada pagi hari ini, saya ingin bacakan di Mazmur pasal 34 ayat yang ke-5. Kita baca Mazmur 34 ayat yang ke-5. Tetaplah percaya kepada Tuhan sebab Dia tidak pernah mengecewakan mereka yang berharap kepadanya. Kembali lagi Bapak Ibu, saya ingin menegaskan bahwa apa yang kita alami dalam kehidupan kita, maupun rasa kekecewaan, mungkin yang kita rasakan dalam kehidupan kita, tetapi kembali lagi, Tuhan selalu menepati janji-janjinya. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Mungkin orang di sekeliling kita, orang di sekitar kita dapat mengecewakan kita, tetapi kembali lagi, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dan kembali lagi, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita tahu semua rancangan yang Tuhan berikan adalah rancangan yang baik dan tidak pernah memberikan suatu rancangan yang jahat. Mari kita berdoa untuk menutup hari renungan pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa.
Bapa kami yang ada dalam sorga, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk tidak kecewa dalam menghadapi situasi apapun. Engkau Allah yang setia, yang rencananya selalu indah meskipun sering kali di luar pemahaman kami, Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus yang menolong kami untuk memiliki iman seperti Habakuk yang tetap bersorak-sorai dan bersyukur kepadamu meskipun keadaan tidak sesuai dengan harapan kami. Ajarkan kami untuk percaya bahwa Engkau sedang bekerja dalam kehidupan kami, membawa kebaikan walaupun di tengah badai yang kami hadapi atau di tengah badai yang kami alami. Kami ucap syukur Tuhan bahwa Bapa kuatkan kami untuk selalu untuk tidak fokus terhadap masalah yang kami hadapi, tetapi kami tahu janji-janji Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan memberikan kami sukacita sejati hanya dapat ditemukan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Apa yang akan kami lakukan hari ini, itu semua Tuhan akan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin.